Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihaz zunub wa tusliha bihul qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Di siang hari ini di Sayyidul Ayam kita masih bisa diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita atur kirimkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hari ini Jumat kita tidak akan bisa duduk di karpet hijau ini tanpa adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak bisa mendengarkan khutbah Jumat kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun 2021 ini Allah masih berkenan memberikan kita sehat panjang umur sehingga kita bisa berkiprah dalam mengisi usia-usia kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, berdirinya saya di sini Al-Fakir ingin menyampaikan tema khutbah di akhir tahun ini dengan judul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kitab Tadhiyul Qaul, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak pada keridoan kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai
ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, saya ingin bercerita tentang kisah nyata seorang pemuda bernama Ahmad. Beliau tinggal di Jakarta. Ahmad ini bekerja sebagai tukang las, kuli tukang las. Dia mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta di daerah Tegal. Lalu ibunya telepon kepada Ahmad, "Ahmad, ibu kangen kepadamu. Kembalilah ke Tegal. Tinggalkan kerjaanmu. Ibu ingin melihat wajahmu." Lalu Ahmad izin kepada bosnya, "Bos, mohon maaf, saya izin. Ibu saya ingin bertemu dengan saya." Lalu Ahmad membeli tiket kereta api dan pergilah ia ke Tegal. Di Tegal dia bertemu dengan ibunya. Dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum ibu." Ahmad pulang. Lalu ibunya berkata, "Ahmad, bukankah kau sedang kerja di Jakarta? Buat apa kamu pulang ke Tegal? Balik lagi ke Jakarta." Lalu sang Ahmad kembali ke Jakarta dengan naik kereta kembali. Selang 3 hari kemudian, Ahmad ditelepon lagi oleh ibunya. "Ahmad, ibu kangen dengan kamu. Ibu ingin makan sayur asem bareng denganmu. Nanti siang kamu sudah di Tegal ya." Lalu Ahmad pagi-pagi bergegas izin kembali kepada seorang bosnya untuk beli tiket kereta api kembali ke Tegal. Sampai di Tegal, Ahmad mengucapkan salam, "Assalamualaikum Umi." Ahmad sudah sampai. "Iya Ahmad, mana ayo kita bareng makan sayur asem." Setelah makan sayur asem bareng bersama ibunya di siang hari, lalu Ahmad, "Umi, habis ini apa Umi? Ahmad bolehkah menginap di Tegal?" Kata uminya, "Kamu gak usah nginep Ahmad. Kamu balik ke Tegal, balik ke Jakarta. Kerja kamu, kerja lagi." Lalu Ahmad balik kembali ke Jakarta untuk melaksanakan pekerjaannya kembali, yaitu sebagai kuli tukang las. Selang seminggu kemudian Ahmad ditelepon kembali oleh ibunya. "Ahmad, ibu kangen kepadamu. Kembalilah ke Tegal." Akhirnya Ahmad membeli tiket kereta api lagi untuk kembali ke Tegal. Sampai di Tegal, Ahmad dipanggil oleh uminya. "Ahmad, Umi kepingin kerudung Umi yang berwarna hijau kau carikan. Dahulu pernah kau berikan kepada Umi kerudung berwarna kuning, kau belikan. Tapi Umi lupa menyimpan kerudung kuning itu di mana." Lalu Ahmad mencarikan kerudung warna kuning uminya. Semua lemari dibuka tanpa ada kecuali ketinggalan, tapi ternyata uminya, kerudung warna kuningnya tidak ada. Lalu Ahmad bilang, "Sebentar Umi, Ahmad cari 2 jam ya Umi." Lalu Ahmad tidak mengecewakan uminya, dia pergi ke pasar Tegal. Di pasar Tegal dia mencari kerudung warna kuning. Dia kembali dengan harapan sang umi bahagia melihat kerudung yang ia bawa dari pasar. Lalu sampainya di rumah, "Ahmad, ini kerudung apa? Ini bukan kerudung Umi. Kerudung Umi ada sobekannya sedikit." Lalu Ahmad kembali lagi ke pasar untuk mencari kerudung yang model dan persis sama yang diinginkan oleh uminya. Akhirnya Ahmad dengan beranikan diri disobek kerudungnya dengan gunting. Akhirnya dia bawa kembali kepada uminya. "Umi, ini kerudung Umi." "Ya, betul Ahmad, ini kerudung Umi. Engkau tidak salah memilihkan kerudung ini." Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, inilah bakti seorang anak kepada ibunya. Kalau kita menjadi Ahmad, kalau kita menjadi seorang Ahmad, mungkin kita sudah maki-maki ibu kita. Mungkin kita udah kecewa dengan ibu kita. Kita dari Jakarta jauh-jauh pulang ke Tegal, lalu diajak makan sayur asem, lalu suruh pulang lagi ke Jakarta. Tapi tidak kepada si Ahmad ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tahukah siapa Ahmad ini sebenarnya?
Beliaulah yang mempunyai properti pesona kayangan di Depok. Dengan berkat birrul walidain kepada ibunya, akhirnya dia menjadi orang sukses. Pertanyaannya kembali kepada diri kita. Kita tidak pernah menanyakan ibu kita, apa kabar ibu? Kita banyak duit, habis gajian, tidak pernah kita mengingat ibu kita. Ibu kita makan atau tidak seperti makanan yang kita makan. Kita mengesampingkan ibu kita. Kita melupakan ibu kita. Kita sholat rajin, sedekah rajin, puasa rajin, tapi kalau tidak hormat kepada ibu dan ayah kita, demi Allah tidak terbuka surga untuk kita. Itulah pintu surga kita, jamaah sekalian. Ibu bapak kita. Sekarang beliau sudah tua renta. Bagi yang sudah masih punya orang tua, dipastikan beliau sudah tua renta, karena umur kita sudah cukup. Punggungnya sudah membungkuk barangkali, kulitnya sudah keriput, matanya mulai kabur, pendengarannya kurang jelas apabila kita berkata kepada beliau. Ada sebuah cerita Ibnu Umar adalah putra dari Umar Ibnu Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat wajah Allah. Aku tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi aku ingin tahu bagaimana wajah Allah kalau tersenyum kepada hambanya." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena di saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, di saat ibumu tersenyum karena ulahmu, di saat ibumu tersenyum karena kelakuanmu, di saat ibumu tersenyum karena prestasimu, di saat itulah Allah sedang tersenyum padamu." Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita duduk di sini bukan karena prestasi kita. Sama sekali bukan prestasi kita, bukan kerja keras kita. Tapi ada ibu yang sudah menyediakan waktunya duduk di sajadah tiap malam mendoakan kita. Mendoakan kita, apa balas budi kita kepada orang tua kita? Tiap malam mendoakan kita agar kita menjadi orang yang sukses, agar kita menjadi orang yang berbakti kepada agama dan keluarga, agar kita tidak tersesat di dunia dan di akhirat, agar kita tidak susah dalam hidup kita, agar anak istri kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu doa ibu kita kepada kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Al-Fakir ingin bertanya dalam diri kita masing-masing. Jawab dengan lirih dalam hati kita. Jawab masing-masing di hati kita. Berapa kali sehari kita mendoakan ibu kita? Berapa kali kita mendoakan duduk khusyuk termenung di hadapan Allah dengan mengurai kata-kata indah untuk kebaikan ibu kita dan bapak kita? Jujur jawab dalam hati kita. Berapa kali kita menelpon, WhatsApp ibu kita sehari? Apakah tidak pernah? Berapa kali kita berkunjung kepada ibu kita, ayah kita dalam seminggu? Ingatkah kita kepada ibu kita di saat kita punya rizki? Kita makan yang enak di kafe yang mahal, restoran yang mahal, ibu kita makan atau tidak? Apakah kita ingat itu? Banyakan kita lupa dengan jasa orang tua kita yang mendoakan kita menjadi seperti ini. Kita kerja di BNI yang kita bangga-banggakan, itu ada jerih payah ibu dan bapak kita. Jika orang tua kita sudah meninggal, berapa kali kita berziarah kepada ibu dan bapak kita ke makamnya?
Berapa kali kita berziarah? Umur kita sudah kepala 4, kepala 3, tapi kita tidak mengingat jasa orang tua kita. Doakan ibu kita, orang tua kita, ayah kita yang sudah meninggal. Jangan pelit dengan doa. Terhadap orang tua saja kita pelit, apalagi kepada orang lain. Ada percakapan antara seorang anak dengan ayahnya yang beberapa hari telah dikuburkan. Percakapannya seperti ini. Wahai ayah, engkau telah kukafani dengan kain kapan. Masihkah sekarang ayah menggunakan kain kapan itu? Wahai ayah, aku meletakkan tubuhmu yang segar bugar di dalam lubang kubur. Masih bugarkah tubuh ayah pada saat ini? Wahai ayah, semua hamba akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apakah ayah bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, ayah? Wahai ayah, kuburan bisa menjadi luas, bisa juga menjadi sempit. Sekarang kuburan ayah makin luas ataukah makin sempit, ayah? Wahai ayah, kubur bisa menghangati mayit seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Namun bisa juga bagaikan lilitan keras yang menghancurkan tulang belulang. Wahai ayah, dahulu setiap aku memanggil ayah, ayah selalu menjawab panggilanku. Ayah kini telah berpisah denganku dan tak lagi menjawab panggilanku. Semoga Allah tidak menghalangi perjumpaanku denganmu, ayah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ini kisah seorang anak yang rindu dengan ayahnya yang beberapa waktu telah meninggal dunia. Semoga orang tua kita yang masih ada dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita bisa duduk di sini, kita bisa mengenal warna merah, putih dan biru tak lepas dari jerih payah ibu kita. Kita bisa berkata-kata berjalan karena ibu kita. Kita bisa membaca dan bisa berprestasi karena ibu kita. Kita sering menyangka bahwa sukses hanya karena kita sendiri, karena ikhtiar kita sendiri. Tidak, jamaah sekalian, di situ ada doa ibu dan bapak kita. Kunci terakhir, jamaah sekalian, jika kehidupan kita terasa sempit, temui ibu kita, senangi mereka, buka tangannya selebar-lebar untuk mendapatkan pemberian kita. Jika kita belum punya jodoh yang baik, datangi ibu kita, minta doa terbaik dari ibu kita. Jika kita belum punya keturunan, datangi ibu kita, karena beliaulah pembuka segala hajat-hajat kita. Jika orang tua kita telah tiada, ziarahi kuburnya. Ziarahi kuburnya. Alangkah indahnya doa-doa kita untuk orang tua kita lantunkan di sisi makam orang tua kita. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Meskipun kita sukses, meskipun kita sudah berkeluarga, meskipun kita sudah punya anak dan istri, meskipun kita membawahi perusahaan, meskipun kita sudah punya jabatan yang mentereng, tapi di depan ibu kita sama saja. Kita dianggap anak kecil yang butuh belas kasihannya. Kita tidak bisa lagi membanggakan gaji kita, tidak lagi kita bisa membanggakan jabatan kita, tidak lagi kita bisa membanggakan harta kita di depan ibu kita. Sama sekali
tidak berlaku itu semua di hadapan orang tua. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita muliakan orang tua kita selagi mereka masih sehat walafiat, panjang umur. Dan bagi kita yang orang tuanya telah tiada, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah jadikannya kuburan luas tanpa ada kesempitan sedikit pun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat